Oke, selamat sore para peminat politik Amerika. Selamat ketemu lagi dalam acara Ngopi Americano, Ngobrol Politik Amerika. Bersama saya, Dida Suri, dan rekan saya, Iwan Ramos. Ya, selamat sore. Oke, Iwan, kita mau ngobrolin apa nih, Iwan? Sore ini. Oke, kita udah ke 5 kali, Pak ya. Ini yang kelima ya. Yang kelima. Gak terasa, Pak. Mungkin yang lebih rame sekarang itu mungkin terkait yang Pak Didin bilang mengenai demokrasi liberal ya. Jadi kaitannya dengan beberapa pemimpin dunia. Ini udah mulai nih perubahan ya. Di Eropa juga ada pemimpin, nantinya akan ada pemimpin baru. Terus Cina juga tahun ini ada pemimpin baru yang kayak menunjukkan ada kecenderungan demokrasi liberal itu mulai dipertanyakan keberlangsungannya ke depan. Jadi senjakala demokrasi liberal ya. Oke. Itu gimana Pak kira-kira? Oke, jadi mungkin tahun berapa? 90-an lah ya kali ya. Jadi ketika runtuhnya Uni Soviet, kemudian rubuhnya Tembok Berlin, Francis Fukuyama menulis buku tentang yang judulnya adalah The End of History ya. Maksudnya The End of History, The Last Man. Jadi intinya buku itu mengatakan bahwa karena demokrasi liberal itu merupakan model yang pencapaian tertinggi ya dari sebuah sistem kenegaraan, maka ketika ambruknya komunisme itu jadi klimaksnya lah ya. Kemudian negara-negara komunis beralih ke demokrasi liberal, maka artinya ya ya udah itulah akhir dari sejarah gitu kan. Ya. Karena semua sudah memasuki ke demokrasi liberal. Kecuali ada anomali-anomali Pak ya. Cina itu kan anomali banget ya Pak ya. Ya itu anomali lah. Ya. Tapi secara umum dunia itu sudah mengarah ke sana gitu kan. Terutama di Eropa ya. Ya itu Eropa. Dan kemudian ternyata memang yang dari sekarang adalah proses kebalikannya gitu kan. Ya, maju dari 90 sampai ke 2020 lah ya mulai ya. 2020 lah. Sebenarnya ya. Iya. Mulai terjadi ada tanda-tanda ya Pak ya. Jadi seperti misalnya sekarang Soviet udah nggak ada, tapi Rusia mencoba kembali untuk menjadi the new Soviet Union gitu kan. Dan sistemnya seakan-akan demokratis gitu kan. Tapi ternyata ya nggak demokrasi juga gitu kan, karena negara yang mengontrol proses politik di Rusia gitu kan. Dan kemudian Rusia juga lebih ekspansif, dia invasi sekarang Ukraina kan. Kemudian juga dengan terpilihnya Zelensky yang emang dianggap pilihan rakyat lah ya. Dan kemudian dia juga mempengaruhi banyak negara-negara sekitarnya, terutama mereka yang belum bergabung ke NATO kan. Jadi kayak misalnya Georgia, kemudian di mana sekutu yang terakhir tuh yang paling yang mendukung perang ke Ukraina, Belarus gitu kan. Kemudian juga negara-negara di Asia Barat seperti Kazakhstan, kemudian Turkmenistan dan lain-lain kan, itu jadi negara-negara yang semacam satelitnya Rusia lah. Yang mereka kan dulu sebenarnya bukan sekutu juga kan, jadi mereka akan coba bentuk sebuah sekutuan baru, entah namanya apa, ya kan. Tapi ujungnya akan kembali ke Uni Soviet lah, seperti Uni Soviet. Jadi kira-kira kalau mau dilihat senjakala ya, jadi tadinya mereka entah mungkin melihat template yang ideal ya dari yang diterapkan negara Eropa Barat bahwa demokrasi liberal membuat rakyat menjadi sejahtera. Masuklah mereka istilahnya kan, hijrah lah itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya kan banyak lika-liku ya. Bahkan Uni Soviet yang menjadi Rusia pun akhirnya saya tidak tahu apakah emang secara ekonomi bagus atau emang ada arus yang emang ingin mempertahankan Uni Soviet kembali berdiri lagi atau gimana Pak? Kan sebenarnya orang kan melihat lah, rakyat itu kan melihat bahwa apakah sebuah orang kan mayoritas masyarakat itu kan sebenarnya nggak peduli gitu kan dengan apakah namanya demokrasi liberal atau demokrasi apa atau bukan demokrasi gitu kan. Politik lah ya Pak ya. Selama mereka merasa bahwa pemerintah yang berkuasa itu mensejahterakan mereka lebih sejahtera dari sebelumnya gitu kan. Jadi kayak misalnya sekarang contohnya mungkin yang terdekat tuh belum lama ini kan di Filipina
ada pilpres ya, Ya. di mana anaknya Marcos Ya. itu Marcos Junior menjadi presiden. Padahal Marcos dulu adalah seorang diktator yang digulingkan oleh masyarakat gitu kan. Ya. Dan setelah masyarakat Filipina menjalankan republik liberal selama 36 tahun, tapi mungkin mereka merasa apakah lebih baik dari dulu? Enggak juga, Enggak gitu juga kan. ya. Sehingga mereka kemudian nostalgia ke masa lalu lah ya. Ya kan, bahwa ya udahlah, ini kayak zaman Marcos dulu kayak lebih enak loh dibandingkan sekarang, sehingga mereka akhirnya memilih Marcos Junior sebagai presiden baru mereka gitu kan. Terlepas dari mungkin kekurangan figur atau gimana, atau emang mereka pingin, ini kan udah beda ya zamannya kan. Mungkin rakyat juga pikir diktator juga udah susah Udah juga. beda, benar. Iya, iya. Meskipun mungkin tidak terlalu terkait juga sih, kan dulu kan artinya kan udah 36 tahun lah ya. Ya. Marcos artinya generasi udah berganti. Mungkin orang-orang yang pemilih baru ya nggak tahu juga Marcos seperti apa, sama seperti zaman kita kan. Iya. Dengan Gen Z tuh mungkin anak saya nggak tahu siapa kali ya. Iya. Seperti gitu. Mungkin seperti itulah kira-kira Wan. Jadi emang poinnya adalah bahwa sebenarnya rakyat itu intinya adalah emang mereka mau sejahtera ya. Bahwa terlepas dari itu sistemnya seperti apa, pemimpin yang baik itu bisa aja ada dari mana aja Pak ya. Poinnya kira-kira begitu ya. Gitulah. Kira-kira gitu ya. Jadi masyarakat tidak melihat sistemnya apa, yang penting bahwa pemerintah yang berkuasa itu ya mampu membuat mereka lebih sejahtera dari sebelumnya gitu kan. Dan ternyata terbukti juga kan bahwa sesuatu kutub yang sangat berbeda dengan demokrasi liberal seperti di Cina justru membuat negara itu sangat hebat kan, maju secara ekonomi dan ibaratnya bahkan terjadi lagi gitu. Nah ini saya mau masuk nih di sini Pak dengan isu yang terjadi ya, ya kan, Xi Jinping sudah habis periode keduanya, terus bahkan bukan isu lagi ya Pak ya, dia sudah mengamandemen bahwa terpilih lagi untuk membuka jalan, terpilih lagi untuk ketiga kalinya term. Nah itu rakyat juga biasa aja ya, terlepas dari sistemnya yang otoriter ya, rakyat mungkin nggak begitu ini, tapi apakah ini juga menjadi katalis bahwa negara lain juga bisa terpengaruh atau gimana Pak? Cina agak unik lah ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa Xi Jinping itu kan baru sekitar 2018 ya. Mereka 5 tahun juga kan? Ya, 5 tahun. Iya. Jadi 2018 itu kan ada perubahan undang-undang lah, undang di mana pembatasan jabatan presiden itu dihilangkan. Artinya presiden yang berkuasa saat ini, Xi Jinping itu bisa berkuasa 3 periode atau lebih gitu kan. Dan itu seperti ibaratnya di luar dari kesepakatan si Bapak Pembaruan ya, Deng Xiaoping ya. Ya, sebelum sana jadi saya melihat ini bahwa ya kan bukan yang pertama. Jadi bedanya kan kalau jadi sebelum Xi Jinping artinya kan Rusia sudah gitu kan, Turki sudah, Brazil sudah ya kan, kemudian Hungaria gitu kan, artinya bahwa banyak negara-negara sebelum China yang mereka sudah melakukan proses perubahan dari demokrasi liberal menjadi demokrasi iliberal atau menjadi sebuah bentuk kediktatoran gitu. Demokrasi iliberal. Istilah yang mungkin belum umum ya Pak ya. Belum umum. Ya. Jadi mungkin tetap dibilang demokrasi ya. Demokrasi artinya bahwa presiden terpilih itu melalui proses demokrasi. Ya. Putin berkuasa ada pemilu loh. Entah pemilunya proses seperti apa, kan pemilu. Semua presiden yang sekarang menerapkan sistem otoriter atau demokrasi iliberal itu mereka terpilih melalui proses demokrasi. Ya. Gitu kan. Gitu. Mungkin kalau China itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang kan sistemnya single party kan. Ya, negara satu partai kan. Cuman bedanya ketika Deng Xiaoping menjadi pemimpin tertinggi, meskipun dia tidak pernah menjadi presiden ataupun perdana menteri, tapi dia membuat sebuah kebijakan di mana bahwa pertama penguasa China itu presiden itu dibatasi oleh 2 periode, dan ketika berkuasa dia harus menunjuk penggantinya kan, suksesornya siapa, penerusnya siapa gitu kan. Yang penting rezimnya tetap ya Pak ya.
tapi tetap kan negara diktator tetap Iya, ada benar. partai. Cuman mereka ada pembatasan, ada pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode. Nah, Jinping itu mungkin belajar dari Rusia, belajar dari negara lain, dia mencoba untuk membuat modifikasi gitu kan. Kita negara otoriter kok tidak seperti otoriter ya? Karena ada 2 periode Iya, gitu iya. kan. Makanya dia dengan berupaya untuk mengubah undang-undang gitu kan, dengan bukan dia yang merubah ya, tapi kan Dengan kesepakatan partai juga. kan, Iya. partai mengubah, Kongres. mengubah bahwa pembatasan jabatan itu ditiadakan gitu kan. Nah, kemudian kan muncullah rumor kan, belum lama ini muncul rumor mengenai kudeta. Baru-baru ini ya Pak ya? Baru-baru ini ya, Iya, belum itu lama saya ya. juga bingung Pak. Sebenarnya itu dari mana sih datangnya? Apakah emang media barat yang pingin melempar isu atau dari pihak orang-orang yang sakit hati di dalam negeri yang sudah ini, atau dari kadang-kadang isu itu dari dalam juga Pak? Nggak, kalau justru kan yang ramai itu dari sosmednya mereka gitu loh. Iya, bener. Saya kan baca, ada beberapa yang saya baca itu banyak kan media India tuh yang melaporkan, kemudian media Indonesia. Negara tetangga lah ya. Negara tetangga. Tapi ketika saya membaca misalnya New York Times, Washington Post, Fox, itu nggak ada loh. Saya tuh sampai mungkin tiap jam saya selama 2 hari itu. Iya. mencoba men-search di mereka nggak ada gitu. Artinya kalau media-media yang ternama di Amerika baik dari liberal maupun konservatif itu belum membuat laporan tulisan tentang itu, berarti kan belum valid gitu. Iya, Tidak benar. bisa diverifikasi gitu kan. Mereka kalau belum verify mereka mau tulis gitu. Terlalu dini ya untuk Iya, ini gitu loh. Dan mereka menganggap itu mustahil gitu loh, untuk negara seperti China itu dengan presiden yang sangat berkuasa itu mustahil. Ya, karena momennya waktu itu pas ya, waktu dia baru meeting di Kazakhstan kalau nggak salah ya, Kazakhstan, Samarkand ya, itu ya. benar. Cuman kan analisa sementara ada beberapa yang saya baca itu pertama bahwa itu kan Xi Jinping menghilang karena pertama memang dia harus karantina COVID. karena aturan di Cina. Yang kedua itu mengikut Falun Gong kan, yang kelompok keagamaan di sana yang dipersekusi oleh pemerintah, yang mereka mencoba membuat rumor. Cuman saya punya sebuah asumsi yang lain lah ya, bahwa ini merupakan bagian dari perpecahan internal mengenai perubahan undang-undang. Bisa mengindikasikan ke situ juga ya. Karena memang ucapan Deng Xiaoping itu selama 2 dekade dianggap sebagai sebuah aturan sakral lah ya, bahwa presiden China itu hanya boleh berkuasa selama 2 periode, dan selama 2 dekade itu ditaati gitu kan oleh dulu Jiang Zemin, kemudian Hu Jintao, yang sebenarnya secara teoritis gitu kan, karena semua presiden China itu juga memegang jabatan sebagai ketua komisi militer, ya kan, artinya menjadi panglima militer tertinggi gitu kan, dimana ya siapa yang pegang militer dialah yang berkuasa gitu kan. Iya. Artinya secara teoritis semua presiden China itu bisa menjadi diktator, bisa menjadi presiden seumur hidup. Tetapi Jiang Zemin dan Hu Jintao memilih untuk mengikuti guidance Kesepakatan dari Deng Xiaoping-nya yang di awal. dan mereka ya taat, mereka hanya berkuasa 2 periode. Tapi mungkin Xi Jinping punya asumsi lain, dan mungkin pengaruh dari luar juga, dengan perubahan Geopolitik di luar global juga gitu kan. Jadi itu mungkin membuat dia punya pikiran yang berbeda. Ya, karena kalau kita lihat dari pas amandemen emang dia banyak istilahnya menang mutlak lah ya Pak ya, bahwa banyak banget ya maksudnya tidak ada suara yang sedikit terpecah gitu ya, emang banyak yang menyetujuinya gitu. Ya tipikal negara otoriter kan begitu ya kan, satu suara gitu kan, meskipun mungkin di dalam hatinya atau di sebagian kelompok orang-orang tua yang mungkin tidak dalam lingkaran politik, yang mereka mungkin punya ide yang berbeda gitu loh. Harusnya tetap apa yang ditetapkan oleh Jiang Xiaoping itu harus dijalankan. Oke, jadi ada kekhawatiran 3 periode ini membuat dia menjadi otoriter atau diktator lah ya, diktator terlepas dari diktator yang baik atau gimana ya. Karena kan sampai saat ini dia belum menunjuk penerusnya. Iya. Maka dilihat ketika dalam beberapa bulan ke depan itu ada sidang pleno yang menetapkan dia menjadi presiden untuk periode ketiga. Kita lihat apakah dia sudah
nanti akan menunjuk seorang calon penerus Oh. atau tidak gitu kan. Nah kalau sudah menunjuk berarti ya mungkin dia tidak akan menjadi presiden seumur hidup, cuman dia akan sebagai perpanjangan jabatan aja. Iya, iya. Artinya kan kalau misal masuk ke periode ketiga kan tahun ini Pak ya ibaratnya ya. Tahun ini berarti 2027 ya. 27. Cukup lama Pak untuk periode ini. Ya cukup. Cukup lama ya. Karena emang di Amerika sendiri kan kita tahu udah berubah banyak nantinya kan. Tapi tuh buat hal yang kayak di Indonesia kan misalnya ketika ada seorang presiden menganggap bahwa seorang panglima TNI itu punya punya kayak karisma tertentu lah ya. Atau dia tuh diperlukan untuk membantu lebih lama, maka dia akan diberi perpanjangan jabatan harus pensiun ya kan. Iya. Nah, kira-kira sama lah. Mungkin dia merasa bahwa China itu perlu saya untuk lebih lama lagi lah gitu. Jadi saya ingin perpanjangan jabatan karena it's good for China. Mungkin ibaratnya seperti itu. Iya. Ya kalau di sana kan emang prinsipnya nggak boleh ada dua matahari Pak ya. Iya, bukan satu. Cuman mungkin beberapa media yang saya baca mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan menjadi presiden seumur hidup, tetapi hanya presiden 3 periode. Oke. Ya. Balik lagi nih Pak. Senjakala demokrasi liberal. Kita masuk ke dinamika di Eropa ya Pak ya. Erdogan kemungkinan bakal menjadi kandidat kuat untuk itu kan. Illiberal lah, demokrasi illiberal. Terus apalagi Pak contohnya Pak di Eropa Pak? Kan Hungaria sudah udah ada banyak ya. Di satu sisi emang kecenderungannya begitu. Apakah emang ketidakpuasan dengan sistem yang ada atau gimana Pak? Rakyatnya bahwa ini ternyata kita milih yang seperti template-nya yang terbaik nih Amerika, ternyata nggak cocok sama kita ya. Ya mungkin kita mencoba kita membahas dulu apakah yang dimaksud dengan demokrasi liberal gitu. Kan kalau demokrasi liberal itu kan secara ideal kan bahwa setiap orang itu tanpa memandang agama, memandang etnisitas, memandang apakah dia itu seorang perempuan, laki-laki atau LGBT gitu kan, mereka tuh berhak untuk menjadi presiden atau memegang jabatan publik gitu kan. Itulah secara ini artinya tadi kan bahwa tidak diskriminasi lah anybody gitu kan, apakah dia bekas imigran, apakah dia orang penduduk asli, organisasi atau siapapun gitu kan, seperti yang dipush Demokrat sekarang ya dari US ya. Oke. Meskipun dalam prakteknya tetap aja gitu kan, tapi secara ideal begitulah ya. Nah kalau liberal itu demokrasi tetap jalan, tetapi dia mungkin ada satu hal tertentu yang contohnya mungkin dia dipengaruhi oleh misalnya supremasi satu etnis tertentu, majority atau misalnya supremasi misalnya agama mayoritas ya kan, seperti di Turki lah ya. Ya si kan? Erdogan contohnya gitu kan. Kemudian dipengaruhi oleh faktor tadi apakah dia itu pribumi atau non pribumi. Nah itu juga ya. gitu kan, kira-kira gitulah. Iya. Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia ketika pilpres, itu kan sesuatu yang sesuatu yang diangkat itu kan, antara Jawa non Jawa, antara pribumi non pri gitu kan, baik di pilpres ataupun di pilgub itu selalu diangkat. Jadi sebenarnya padahal faktanya ada 2 faktor doang ya Pak ya. Nggak mau saya ngomongin. jadi benih-benih seperti itu sebenarnya udah muncul di mana-mana gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya manusia tuh sama aja Pak ya. Sama aja. Iya. Dan kita kembali ke Amerika kan jadi demokrasi liberal yang disebut oleh Francis Fukuyama itu mengacu pada demokrasi Amerika. Itu dianggap sebagai sebuah demokrasi ideal gitu, di mana tanpa diskriminasi siapapun bisa menjadi presiden, bisa menjadi senator, bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi gubernur gitu kan. Nah, dan yang terjadi sekarang, nah gimana Man? Ya gitu. Jadi emang era Trump itu kan membuat polarisasi. Itu kita intinya faktanya lah ya, udah terjadi lah ya. Nah sekarang di Eropa juga kan ada yang muncul namanya apa? Fasisme ya, pemimpin baru ya. Siapa namanya tuh Pak? Georgia
Saya nggak apa sih namanya. Ya, Georgia siapa itu yang cewek ya? Ya, di Italia. Ya. Ya itu juga menarik Pak, karena emang Eropa ini kan sedang bergejolak ya. Di saat bergejolak ini biasanya muncul tokoh-tokoh yang emang punya keunikan tersendiri, yang tentunya mulai menjadi figur yang kuat bagi rakyatnya ya. Apakah ini yang membuat demokrasi liberal ini mulai ditinggalkan? Apakah ada faktor itu juga Pak? Faktor yang dominan itu kan di mana-mana ya. Ada pertama adalah ekonomi gitu kan. Balik lagi ya, ekonomi bagaimanapun kesejahteraan ya. Jadi ketika kemunculan Viktor Orban berkuasa itu, ketika dia terjadi Viktor Orban di Hungaria Pak ya? Hungaria. Oke. Sama juga ketika Putin tuh berkuasa, ekonomi Rusia kan lagi morat-marit juga gitu kan. Satu yang kedua adalah imigrasi. Ketika perbatasan dibuka, banyak imigran masuk, kemudian mereka mengambil alih pekerjaan di sana atau menurunkan misalnya standar pendapatan karena mereka mau digaji dengan standar lebih rendah, maka itu menjadi masalah bagi katakanlah masyarakat pribumi. Ya, itu benar. Ya kan itu. Jadi itu dorongannya adalah pertama adalah ekonomi, kedua adalah imigrasi dan faktor geopolitik ya. Jangan salah. Di Prancis juga hampir saja Macron kalah juga. Iya, hampir ya. Hampir kalah juga gitu kan. Jadi karena kan problemnya adalah yang kelompok yang urutan nasionalis kan ada dua orang kan, sehingga terpecah suaranya gitu kan. Dan di DPR, di parlemen Macron tuh malah tidak bisa, sekarang bukan mayoritas gitu dia. Jadi emang bisa istilahnya fragile juga ya, ininya pemerintahannya ya. Istilahnya cuma belum matang aja. Iya. Nah, Italia itu udah matang banget gitu kan. Apalagi ditambah dengan faktor ekonomi karena perang Ukraina Rusia kan. Iya, karena emang kalau dilihat Prancis kan emang mereka bisa dibilang keragamannya cukup tinggi lah ya. Beda dengan misalnya kayak di Hungaria, emang cenderung bisa sentimen agama lah di situ kan, kuat gitu. Kalau ke Amerika ya, karena emang memasuki midterm ya Pak ya, sebentar lagi ya. Jadi apakah isu-isu seperti ini relevan nggak dengan yang di situasi di Eropa ini, entah dari yang selama ini dibawa oleh Republikan, oleh Trump ya, kira-kira bisa mengganggu nggak atau gimana gitu Pak dengan membuat hasilnya? Karena yang saya tahu ada ada siapa ya yang kemarin yang dari Pennsylvania, calon senator ya Pak ya, yang juga ramai dibicarakan, Mehmet Oz ya. Ya itu kan menarik juga kan, karena memang dia imigran ya. Cuman ya unik lah, imigran dan seorang muslim menjadi calon gubernur, calon senator dari Partai Republik. Iya, karena emang agak berbeda ya Pak ya. Iya, jadi demokrasi liberal ternyata ini datang dari seorang Republikan, ya kan? Nah itu kira-kira gimana Pak menilainya Pak? Karena saya juga bingung melihatnya. Sebenarnya kan satu faktor aja. Kenapa dia bisa unggul di primary-nya Partai Republik? Karena dia calonnya Trump gitu kan. Oh gitu ya. Sementara Trump didukung oleh mayoritas dari pemilih Partai Republik, itu aja sih. Dan dia kalah mengunggul tuh hanya beberapa ratus vote aja loh. Oh jadi sebenarnya tipis juga Pak ya? Tipis juga, menang tipis. Nah, ada beberapa calon ya di situ ya. Dia menang tipis cuma beberapa ratus saja. Jadi kalau sebenarnya mirip seperti Pilpres George Bush melawan Al Gore. Jadi dulu kan cuma beda 500 suara aja di Iya, itu yang salah satu yang ya, di Florida ya. Yang kemudian akhirnya harus hitung ulang. Nah, Mahkamah Agung akan menolak untuk hitung ulang, sehingga ya sudah yang 500 sekian itulah yang lanjut akhir. Kalau sekarang nggak sampai ke sana, nggak sampai ke Mahkamah Agung. Jadi si calon yang kedua, saya lupa namanya itu, dia udah saya ngaku kalah deh gitu kan. Oke, jadi terkait dengan itu, apakah Amerika sebagai pembawa bendera demokrasi liberal ini, kira-kira apa yang bisa membuat negara-negara lain akan melihat bahwa ini contoh yang baik? Karena emang terakhir kan sangat contoh yang buruk ya, gitu. Ya. Apakah emang ada perubahan untuk itu atau sama-sama aja dengan pemilu yang berikutnya? Ya situasinya kan sekarang malah lebih memburuk ya. Malah memburuk Pak ya? Karena dengan kan dulu tradisinya itu dalam setiap pemilihan senator, pemilihan ketua DPR, pemilihan gubernur, pemilihan presiden gitu kan, ketika perhitungan selesai
dan mereka melihat bahwa marginnya itu sudah sangat besar, ya mereka udah memutuskan ya udahlah kita mau kalah udah gitu loh. Tapi ketika marginnya kecil kan ada beberapa cara, hitung ulang gitu kan. Kemudian kalau misalnya mereka adalah kecurangan, ya dia mengajukan ke pengadilan gitu kan. Prosesnya proses hukum dan proses hitung ulang, dua itu aja. Ketika proses hitung ulang selesai, proses hukum dari mulai pengadilan negara bagian, kemudian banding, kemudian Mahkamah Agung, semua itu selesai, ya selesai gitu kan. Nah, Trump kan memberi contoh gitu kan. Jadi ada 60 kasus, dia mengajukan 60 kasus hukum ya. Artinya bahwa dia melihat bahwa ini misalnya ada kecurangan segala macam. Jadi lihat buktinya nggak ada, hitung ulang sudah, kemudian diajukan ke pengadilan negara bagian sudah, Ya. dimajukan ke pengadilan banding sudah, Mahkamah Agung sudah, dan kalah gitu kan. Dia tetap nggak mau kalah. Oh ya, ini terkait menarik Pak yang mengenai stop the steal ya Pak ya. Iya. Iya. Bahwa apakah itu masih menjadi apa? Menjadi senjata untuk Nah, yang jadi masalah adalah dari sekarang itu ada beberapa mungkin separuh lah, setengah dari calon anggota Senat dan calon anggota DPR, calon anggota Senat, DPR dan gubernur dari Partai Republik yang dia ketika ditanya nanti kalau kamu dalam pemilihan gimana akan kamu kalah, dia tidak mengatakan iya. Dan di Arizona itu ada salah satu anggota DPR, calon anggota DPR ya, bakal calon anggota DPR bertarung di primary dengan anggota Partai Republik juga. Sampai sekarang dia tidak mau kalah. Meskipun sudah hitung ulang segala macam, sampai sekarang dia tidak mau kalah. Nah, itu akan menjadi apa namanya, artinya bahwa yang dilakukan Trump pada 2020 sekarang itu semakin meluas gitu loh. Jadi kalau dibilang sukses juga ya. Saat Trump buat apa? Ibaratnya ya konsistensi Trump perlu itulah ya. perlu dipuji lah, entah itu apalah terlepas dari ininya. Nah, makanya sekarang ketika Trump itu menjadi calon terkuat dari Partai Republik kan. Jadi kalau polling itu kan mengatakan bahwa kalau masyarakat ditanya siapa yang akan mereka pilih ketika Pilpres, ya mereka akan mengatakan Trump gitu kan. Meskipun separuh dari mereka juga sekarang bisa menerima kalau bukan Trump yang maju. Nah, itu bagi Partai Demokrat menjadi ancaman gitu kan. Sehingga mereka memakai berbagai cara gitu kan agar Trump itu tidak menjadi capres di 2024 nanti kan. Ya, yang menarik di Republik sendiri juga ada tentangan ya. Kayak siapa namanya yang memimpin penyelidikan kemarin itu Liz Cheney yang bahwa dia tidak akan mau Republik lagi. Tapi kan kalau emang Trump masih menjadi itu. Tapi kan tetap minoritas. Jadi yang never Trump atau mereka yang menyeberang ke menjadi independen atau menjadi Demokrat gara-gara Trump itu tetap sangat sedikit lah, minoritas lah dibandingkan dengan mereka-mereka yang konsisten untuk memilih Trump atau calon lain yang bukan Trump tetapi Trumpis gitu. Nah, nilai-nilai yang dia pegang tuh senada dengan yang dipegang oleh Trump. Oke Pak, sebagai kira-kira udah hampir di ujung ya. Sebagai penutup, kira-kira keyakinan Pak Diden apakah demokrasi liberal ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan suram sejak kala lah istilahnya ya? Apakah illiberal dengan segala macam bentuknya akan mulai mendominasi dunia? Saya percaya dengan siklus lah ya, gitu. Bahwa ya semua itu akan berubah. Semua akan berubah Pak ya? Akan berubah lah ya, jadi artinya bahwa orang pada suatu masa di mana orang itu akan suka pada demokrasi liberal gitu kan. Dan ketika pemerintah berkuasa dengan sistem itu tidak bisa menjalankan dengan baik, artinya korupsi tetap merajalela, kemudian tetap di situ ada KKN gitu kan, maka orang akan merindukan sesuatu demokrasi yang liberal. Ada satu tokoh yang wah ini tokoh ini kayaknya dia bersih gitu kan, dia menjadi ratu adil kalau di kita gitu kan, maka dia akan berbondong-bondong memilih tokoh itu.
Tapi kembali gitu, ketika tokoh itu juga ketika menjalankan pemerintahannya juga tidak Ternyata amburadul juga. Aduh juga itu kan tidak bisa memberi kesejahteraan rakyat juga, ya akhirnya orang akan memilih, akan kemudian akan Ketok palu lah ya. akan mendukung gerakan-gerakan pro demokrasi misalnya gitu kan. Jadi akan berulang. Saya kira akan ada semacam siklus di mana kayak dulu kan misalnya kerajaan tuh semua kerajaan akan hilang lah. Saya percaya itu kan. Iya. Meskipun ada beberapa kerajaan yang tetap bertahan bukan karena dia itu sebagai sistem yang memang tidak mahal, tapi sebagai penyeimbang. Misalnya Inggris tuh mungkin kerajaan jangan pernah hilang. Iya. Thailand tuh mungkin kerajaan yang tidak pernah hilang gitu, karena Sudah sebagai simbol ya. Karena ada sebagai simbol sebagai penyeimbangannya gitu kan. Nah, tapi ketika sebuah negara beralih dari kerajaan ke republik ya, ke sistem demokrasi, ya, antara demokrasi liberal dan liberal tuh saya akan saling berganti lah, saling berganti. Balik lagi ke pemimpin yang terpilih Pak ya. Semua tergantung itu ya. Semua tergantung pada pemimpin dan rakyat juga gitu Iya. kan. Ketika semuanya prosesnya itu adalah proses demokrasi. Cuma tinggal itu aja, tinggal berapa lama sih orang misalnya. Contohnya misalnya kita zaman Soeharto tuh ya kita bisa mengatakan sebagai illiberal karena bukan dia ya, artinya DPR ada, partai Meskipun ada, demokrasi ya, sistem demokrasi. gitu kan. Iya. Meskipun mungkin presiden mengatur semuanya Iya. gitu kan. Ya kan, tapi ya itu demokrasi gitu kan. Tinggal nah berapa lama kan akhirnya kan seperti apa ya, seperti kalau nuklir itu ada istilah critical mass gitu kan. Ketika misalnya pemerintah yang berkuasa dia menguasai semua, tapi misalnya pemerintah itu banyak kebobrokannya, kan ujung-ujungnya kan saat itu akan meledak gitu kan. Iya, ya. Akhirnya ada tingkat kejenuhannya lah ya. Kejenuhannya, Iya. Reformasi suatu jatuh, kita mulai masuk ke demokrasi liberal ya kan, sampai dari mulai SBY dari dulu sih Kalau Indonesia itu sebenarnya apa ya? Demokrasi terpimpin ya. Kalau yang dibilang ya, termasuk dalam bagian demokrasi liberal ya. Setelah era Orde Baru maksud saya. ya liberal lah. Iya lah ya. Liberal. Oke. Kan terpimpin itu kan zamannya Orde Lama kan. Kalau Orde Baru kan demokrasi. Demokrasi. Makanya saya menyebutnya illiberal gitu, karena dulu ada faktor-faktor yang mana membuat presiden itu misalnya faktor kesukuan itu kan sangat dominan ya, sampai sekarang masih ada, ya. cuman sekarang kan tidak terlalu Sudah biasa diperbincangkan. tapi tidak terlalu dominan Ya. tetap lah. Oke. Saya Baik. kira itulah. Oke, terima kasih Pak diskusinya. Oke, itu saja perbincangan kita pada sore hari ini dalam acara Ngopi Americano. Sampai jumpa pada sesi Americano selanjutnya. Jangan lupa like dan komen di sini. Selamat sore.